Naik kapal sendirian ke Sulawesi, Surabaya, Makassar bareng LB Legend. FYI ini pengalaman pertama aku naik kapal dari Surabaya menuju Makassar teman-teman. Nah buat kalian yang belum tahu caranya atau bingung kalau mau naik kapal apa dari Surabaya Makassar, aku kasih tipsnya ya teman-teman dan aku review kapalnya insya Allah dengan lengkap teman-teman. Jadi stay tune terus di video aku ya teman-teman sampai selesai. Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Kali ini aku akan melakukan perjalanan kembali teman-teman. Mau tahu kemana? Stay tune terus di video aku ya teman-teman. Doain perjalananku kali ini tuh lancar, diberi kesehatan dan kemudahan ya teman-teman. Jadi kalian enjoy lihat vlogku sampai selesai ya. Oke teman-teman, karena aku orang Malang, jadi aku harus on the way dulu ke Surabaya teman-teman. Dari Malang menuju Surabaya, aku memutuskan untuk naik kereta api ya teman-teman, seperti biasa. Dan ini aku naik ekonomi aja dengan harga yang murah banget, bisa dicek di aplikasi KAI teman-teman. Perjalanannya menuju Surabaya dari Malang naik kereta ini, yaitu 3 jam teman-teman. Setelah 3 jam perjalanan sendirian, aku ini berhenti di Surabaya Gubeng teman-teman. Pemberhentian terakhir dari menuju kota Surabaya. Enggak sih, masih ada Surabaya kota, tapi itu paling banyak sih berhenti di sini teman-teman. Dan aku dari Surabaya Gubeng ini menuju pelabuhan itu aku diantar temanku namanya Mbak Tam. Setelah itu aku langsung ke pelabuhan. Hai teman-teman semuanya, aku sekarang sudah sampai di stasiun Gubeng. Perjalanan dari Malang itu sekitar 3 jam teman-teman. Ini aku sendirian. Aku ini rencana habis ini mau ke pelabuhan Tanjung Perak ya teman-teman. Udah pesan tiket juga dari aplikasi, tapi itu kemarin ada sesuatu problem dari kapal tersebut. Oke teman-teman, aku cerita melalui video ini aja tapi dengerin ya teman-teman. Jadi aku itu pesen tiket kapalnya itu 2 minggu sebelum keberangkatan dari Surabaya menuju Makassar teman-teman. Di aplikasi DLU Ferry bisa di-download di Play Store teman-teman, karena di iOS atau di Apple itu nggak ada teman-teman. Jadi bisanya cuma download di aplikasi Android, HP Android itu teman-teman. Nah setelah 2 minggu itu harga sudah tercatat dan aku udah transfer. Habis itu kapalnya juga udah jelas, itu tertulis KM Dharma Ferry 5 teman-teman. Tapi ternyata setelah 1 minggu aku cek atau beberapa hari mendekati keberangkatan aku cek, itu tuh ganti semua teman-teman. Ganti jadwal, ganti kapal, terus harganya juga pastinya berbeda. Karena sebelumnya aku tuh pesen di kelas 3, yang aku tahu pergantian kapal dari KM Dharma Ferry 5 ke KM Dharma Kencana 7 itu harganya itu beda, plus tidak ada kelas 3-nya teman-teman. Jadi kan aku bingung ya harus bagaimana. Akhirnya aku mencoba untuk DM Instagramnya PT Dharma Lautan Utama dan WA ke CS-nya teman-teman. Katanya sih bisa diganti kalau misalnya ke kantor teman-teman. Dan aku itu minta tolong sama teman aku yang dari Surabaya ngerelain untuk datang ke Surabaya untuk upgrade kamarnya teman-teman. Dan ternyata itu katanya nggak bisa. Jadi untuk upgrade kamarnya itu harus di kelas 2 karena di Kencana 7 itu nggak ada kelas 3 teman-teman. Kan gemes ya. Tapi ternyata tuh upgrade-nya tuh disuruh di kapal. Ya gimana kan? Sudah jadwal kapalnya delay 2 hari, kapalnya diganti, terus kelas yang aku pesen tuh nggak ada teman-teman. Jadi gimana perasaan kalian kalau jadi aku? Apalagi aku tuh sendirian teman-teman posisinya.
Ya udahlah, aku pasrah aja gimana lah jadinya. Yang penting aku udah pesen, entah itu di kelas 3, kelas 3-nya tuh ada apa enggak di Kencana 7. Ya udah, aku pasrah ya teman-teman. Akhirnya aku langsung dihubungi sama pihak CS-nya langsung dari Pelabuhan Perak untuk langsung ke kantor lagi. Baliklah teman aku ke kantor lagi teman-teman. Dan akhirnya bisa dengan pertama harganya itu 622.000, jadi nambah 80 sampai 100.000 jadi 700 sekian teman-teman ya harganya. Kalau itu di upgrade di kantor, itu pun gara-gara aku di WA teman-teman. Kalau nggak di WA mungkin nggak bisa. Aku nggak tahu apa yang salah karena ini pengalaman pertama aku, tapi akhirnya itu semua sudah clear teman-teman. Yang bikin aku kecewa itu adalah ganti kapal, delay 2 hari. Untung aja pendakian aku tuh masih sempet gitu teman-teman. Tapi it's okay lah, udah clear semuanya. Dan selebihnya itu baik teman-teman setelah di kapal. Dan upgrade di kapal itu bisa teman-teman kalau memang kamarnya tuh masih ada kelas-kelasnya. Akhirnya aku upgrade dari kelas 3 menuju kelas 1 teman-teman. Dan ini aku sudah sampai Pelabuhan Tanjung Perak. Aku check in dulu teman-teman. Dan aku tuh bener-bener gak kenal sama siapa-siapa. Dan ada mas-mas 2 yang dari Karawang ini, aku kenalan sama mereka. Mereka mau barengin aku untuk ke dalam kapal teman-teman. Masya Allah baik banget. Dan ngasih tahu bagaimana caranya. Karena ini pengalaman solo tripku keluar pulau naik kapal sendirian dan ada drama sebelumnya. Jadi kan ya namanya aku tuh khawatir teman-teman, tapi alhamdulillah banyak orang baik di sini. Kalau mas-masnya ini naik ekonomi biasa teman-teman. Kalau naik ekonomi pun aku aslinya nggak masalah kalau ada temennya minimal 1. Berhubung sendirian aku mesti pesan kelas teman-teman. Bukan mesti sih, memang aku pengen yang kelas kalau sendirian teman-teman. Hai teman-teman, ini aku udah mau naik KM Dharma Kencana 7 menuju Makassar dari Surabaya teman-teman. Aku dapat teman baru namanya Mas Koket sama Mas siapa ya? Lupa guys. Dari Karawang, mereka mau kerja. Ini berdua di depan aku. Semangat. For the first time aku naik kapal sendirian. Nah ini jalan sebentar untuk masuk ke dalam kapal Dharma Kencana 7 teman-teman, yang pastinya dari DLU Ferry. Jadi kalian itu bisa pesen tiket online atau langsung ke lokasi teman-teman. Tergantung kalian mau pesen apa dan kelas-kelasnya bagaimana. Setahu aku kalau pesen kelas itu jauh-jauh hari, kalau deket itu nggak bisa. Bisanya cuma upgrade di kapal. Ini akhirnya aku masuk ke dalam kapal dan aku dikasih tahu sama Mas Toke ini untuk ngambil kunci di lobi kalau ada yang kelasnya. Dan ini aku udah dapat kunci teman-teman sesuai dengan tiket pemesanan aku yang upgrade juga kemarin di kelas 1 teman-teman. FYI kalau upgrade di kantor itu emang lebih murah daripada di kapal teman-teman. Kalau di kapal itu bisa sampai 185 atau 200. Tapi kalau upgrade di kantor itu cuma nambah 100 teman-teman untuk kelas 1 ya dari harga sebelumnya. Nah ini aku sudah masuk di dalam kamarnya kelas 1. Dan aku bareng sama ibu-ibu orang Makassar asli yang habis reunian di Surabaya teman-teman. Untuk kelas 1 itu kapasitasnya 2 orang ya teman-teman. Jadi kalian ya sesuaiin aja meskipun gak kenal, tapi sesama jenis kok aman. Hai teman-teman, ini aku udah di dalam kamar kelas 1 dan di kapal Dharma Kencana 7 ini ada seat 2 orang. Jadi aku sama ibu dari Surabaya berdua. Nah ini berdua kita dalam satu ruangan teman-teman. Jadi di Kencana 7 ini ada kelas 3, kelas 2, kelas 1 sama ekonomi. Kurang tahu ada kelas berapa lagi karena aku itu jaraknya harganya sedikit. Jadi aku mending ke kelas 1 dan nyobain teman-teman. Kalau untuk review kapalnya sendiri nanti aku akan review pelan-pelan ya teman-teman. Kalian jadi harus lihat review di Kencana 7 ini menuju Makassar dari Surabaya. Stay tune.
teman-teman semuanya, selamat pagi. Ini aku udah tidur sekitar berapa jam ya? 4-5 jam. Lalu ini tadi azan lewat alarm sih teman-teman. Akhirnya aku bangun terus subuhan dulu. Ya aku subuhannya di dalam ruangan aja ya, karena mau ke atas musolanya itu sebenarnya diajak sama ibu-ibu yang satu kamar sama aku, tapi aku lebih nyaman sholat sendirian di ruangan. Jadi ini alhamdulillah udah selesai. Mungkin nanti jam-jam rada jam 7 jam 8-an aku mau keluar, soalnya kalau jam segini tuh masih mager dan dingin otomatis di luar ya teman-teman, dan masih ngantuk juga. Ya santai dulu aja di sini. Alhamdulillah ruangannya enak banget di kelas 1 teman-teman. Nah aku nanti mau kasih tahu kalian pokoknya fasilitasnya tuh apa aja, dapat apa aja. Nanti aku akan review semuanya di KM Dharma Kencana 7 ini teman-teman, jurusan Surabaya Makassar. Stay tune pokoknya. Pagi pun tiba. Setelah masuk kapal, aku tuh baru tahu kalau ada kelas 3 teman-teman. Tapi kenapa kemarin ada penawaran aku suruh upgrade ke kelas 1? Ya mungkin nambahnya sedikit aja ya kalau bisa di-upgrade di kantor ya teman-teman. It's okay, nggak apa-apa. Selebihnya pelayanannya oke banget. Pagi teman-teman, ini sarapannya nasi goreng, ayam, telur, terus dapat teh. Terus ada pisang, makannya with view. Ya, selamat makan. FYI, di kapal KM Kencana 7 ini dapat makan 3 kali teman-teman. Jadi pagi hari, siang hari, sama malam. Malam sebelumnya enggak teman-teman ya, karena kita baru masuk ke kapal, dan keesokan harinya juga enggak paginya. Jadi itu 3 hari di hari kedua. Intinya itu 2 hari 1 malam teman-teman. Untuk Surabaya Makassar naik kapal laut teman-teman. Nah, naik kapal laut di KM Dharma Kencana 7 ini emang bener-bener bagus banget sih, kapalnya besar banget teman-teman, asli. Hai teman-teman semuanya, setelah tadi sarapan, makannya tadi nasi goreng, ayam, telur, terus ada pisang dan teh teman-teman. Enak banget, alhamdulillah udah kenyang. Ini aku juga udah mandi, karena kan kamar mandinya di kelas 1 itu di dalam ya teman-teman. Jadi enak banget ini di sini teman-teman. Jadi worth it lah dengan harga yang sudah dibeli tiketnya teman-teman. Habis ini aku mungkin jalan-jalan mau review kapal, mau lihat isi kapal Dharma Kencana 7 teman-teman. Sebagus itukah? Dan emang kapal ini tuh besar banget teman-teman. Jadi aku tuh pengen tahu keliling gitu, ada apa aja sih gitu kan. Jadi semangat. Nah teman-teman, ini aku kamar 208, kamar tidur kelas 1. Nah ini terlihat ruangannya di kelas 1. Jadi tertutup seperti ini teman-teman, ada lorong. Ini aku jalan-jalan ya, nggak tahu sampai pojok itu ada apa. Oh ini keluar ke dalam. Jadi kita jalan-jalan sampai ujung. Nah ini teman-teman ada kelas VIP, tapi aku nggak tahu bentuknya kelas VIP gimana, soalnya kan tutupan ya teman-teman. Jadi aku jalan-jalan sampai sini. Oh ini ekonomi, terus ada kamar mandi luar juga. Nah itu tadi ada ruang ekonomi teman-teman, jadi kayak apa ya, campur gitu. Jadi ruang tidur ekonominya aku nggak tahu itu bentuknya ada lagi apa enggak. Ekonomi 5, ini ruang tidur ekonomi 1. Jadi kayak banyak macamnya gitu teman-teman. Nah ini aku jalan ke sana dulu.
ya. Nah ini ada musola. Oh, musolanya seperti ini. Aku nanti mau sholat di sini. Ini menuju Sokoci di luar. Kita lihat ya. Nah, setelah keliling di samping-samping kamar aku di kelas 1 tadi, aku ini memutuskan untuk ke rooftop teman-teman. Ternyata banyak yang ngemper seperti ini. Mungkin ini kalau pesen tiket ekonomi ya teman-teman. FYI dimanapun kapalnya, kalau pesen ekonomi tuh tempat tidurnya itu otomatis berebut teman-teman. Kalau nggak kebagian ya dapatnya kursi, seperti itu teman-teman. Pemandangannya cakep banget ya, lautan menuju Makassar ini teman-teman. Nah ini aku ketemu sama Mas Toke kembali, dia nganterin aku ke seluruh kapal di area kapal Kencana 7 ini teman-teman. Nah ini adalah ruang duduk ekonomi teman-teman. Kalau aku ramean sih nggak masalah ya teman-teman. Berhubung sendirian ya aku milih yang enak dikit lah. Nah ini adalah ruang tidur ekonomi teman-teman, kayak matras seperti ini yang sama pada saat aku ke Lombok. Dan itu pun emang rebutan teman-teman, kalian harus cepet-cepetan menuju tempat tidur ini teman-teman. Tapi ini itu aslinya udah enak banget sih. Kalau aku ramen aku pasti lari-lari, tapi berhubung udah pesen kelas ya santai aja lah ya. Setelah melihat ruang tidur ekonomi, aku langsung menuju kafetarianya di kapal KM Kencana 7 teman-teman. Nah di sini itu banyak cemilan kayak pop mie, kopi, dan harganya nggak terlalu mahal kok teman-teman. Kalian bisa pesen sesekali. Meskipun udah dapet makan, kalian pasti ingin jajan kan? Nah ini aku kembali lagi ke kamar soalnya waktu makan siang. Hai teman-teman semuanya, selamat siang. Ini tepat udah jam 12 lebih, aku habis sholat duhur teman-teman. Tadi kan setelah keliling kapal ya, karena anginnya di atas tuh kenceng banget teman-teman. Akhirnya aku balik kamar lagi karena ya udahlah istirahat. Terus aku tadi karena habis pulang dari Raung, jadi badan tuh sedikit rada pegel gitu, jadi full recovery dulu. Tapi alhamdulillah aku seneng karena di kelas 1 ini enak banget teman-teman. Jadi kasur berdua sama ibu-ibu yang dari Surabaya tapi asalnya Makassar, namanya Ibu Yanti. Nanti aku sepil teman-teman. Ibunya baik banget, jadi kebetulan aku sekamar sama orang Makassar. Jadi kan enak gitu kan. Nah ini kayaknya ada jam makan siang teman-teman. Tadi pagi udah makan sarapan, ini udah mau makan siang. Jadi aku nunggu anter di Dharma Ferry Kencana 7 Surabaya Makassar ini teman-teman. Untuk makannya gitu itu pasti dari kelas 3 21 VIP itu diantar teman-teman. Jadi tinggal nunggu di ruangan kalian terus diantar sama pegawainya di Dharma Kencana 7. Tapi kalau ekonomi biasa itu ambil sendiri di restoran sama menunjukkan tiket. Menurut informasi yang aku dengar sih seperti itu ya teman-teman. Karena kebetulan aku kemarin itu udah pesen di kelas 1, jadi ya nunggu gitu kan. Enak banget sih teman-teman, kayak kamar gitu, jadi bisa rehatnya itu lebih leluasa. Karena kalau pakai ekonomi kita kan emang harus berebut tempat, dan itu pun seatnya nggak banyak, jadi ya banyak yang kayak ngemper-ngemper gitu teman-teman. Kasian sih ya, mungkin untuk kelas ekonomi lebih diperbanyak lagi ya seatnya. Halo Mas. Misi, selamat siang, Monday time. Misi minumnya apa? Teh. Ini aja teh. Itu gulanya udah campur ya? Maksudnya nama malu-malu. Iya, itu campur. Mas, teh 2 mas. Ibu apa? Teh aja. Oh teh aja 2, iya. Mau makan siang.
Ini ada nasi putih, ikan, telur, ini kayaknya sambal kecap, terus ada sayur sop, teh, agar-agar. Mantap, selamat makan. Nanti aku buka dulu ya teman-teman. Selamat makan. Alhamdulillah ini makanan favorit aku dari yang pagi tadi. Ini tuh rate-nya 9/10 atau 10/10 lah pokoknya. Yang paling enak dari 3 kali makan yang didapat di kelas 1 teman-teman. Jadi worth it banget meskipun sebelum-sebelumnya ada drama. Aku sebenarnya itu nggak marah teman-teman. Untung aja pendakian aku di Sulawesi itu masih ada jarak harinya. Jadi aku tuh masih santai. Kalau misalnya nggak ada jarak harinya, aku memutuskan untuk langsung naik pesawat aja, jadi uangnya di refund setelah 1 bulan. Katanya sih seperti itu teman-teman. Ya, alhamdulillahnya Allah melancarkan segalanya meskipun ada kerumitan. Ya, kalau kita berusaha terus, insya Allah dilancarkan kok teman-teman. Sore hari pun tiba dan aku ini sama Bu Yanti memutuskan untuk ke atas lagi karena Bu Yanti minta dianterin teman-teman. Gak ada temennya kan, ya udah aku anterin ke atas. Beneran, aku sama Bu Yanti ini baru kenal ketika di atas kapal waktu di kamar kelas 1 teman-teman. Masya Allah Bu Yanti tuh baik banget. Dan ini looknya sunset keren banget. Masya Allah cantik ya teman-teman dari kapal ini. Hai teman-teman, ini aku lihat sunset di KM Dharma Kencana 7 bersama Bu Yanti, orang Makassar. Di sekamar sama Bu Yanti. Ini kita lihat sunset ya Bu ya, berdua. Mudah-mudahan dapet ya. Dapet. Bagus banget Bu ya. Iya, bagus. Insya Allah. Suasana kapal KM Dharma Kencana 7. Ini aku di atas, banyak orang yang lihat sunset itu sama Bu Yanti. Terus banyak orang-orang di sekitar sini teman-teman, rame banget. Itu kayak ada mainan anak-anak, terus ada apa namanya, banyak orang duduk-duduk soalnya mau lihat sunset di sini. Keren banget Masya Allah. Ini aku lagi nunggu satu sampai redup banget. Keren. Amazing. Makan malam ada sambal bawang, ini tahu, sop, semangka, sate. Terus semangkanya dapat lagi guys. Godain masnya. Sama Bu Yanti kita makan malam. Selamat makan. Nih dapat 2 guys, dapat 4 padahal jatahnya tuh 2. Ternyata tuh dapat 4. Emang baik banget. Makasih mas-masnya ya yang lihat video ini. Kalau lihat video ini berarti mas-masnya lihat YouTube aku. Selamat makan malam. Selamat malam teman-teman. Ini aku mau makan malam. Jadi ini udah makanan ketiga di KM Dharma Kencana 7. Nah ini makannya. Terus tadi tuh aku tuh siang tuh bilang semoga malam itu dapat sate. Ternyata tuh sate beneran teman-teman. Wah sedang banget bisa makan sate. Terus ini sopnya tuh enak. Aku suka sopnya tuh enak emang. Selamat makan. Finally setelah makan aku akhirnya memutuskan untuk tidur teman-teman. Karena perjalanan dari Surabaya Makassar memakan waktu 30-33 jam teman-teman. Nah ini aku tidur langsung keesokan harinya aku langsung balikin kunci ke lobby. Kalian bisa screenshot ini teman-teman untuk harga upgrade-nya ya teman-teman. Nah setelah itu aku langsung ketemu sama mas-mas 2 ini lagi. Langsung ditungguin dong. Akhirnya aku keluar sama mas-mas 2 tadi karena Ibu Yanti itu pakai porter teman-teman. Baik banget Masya Allah, terima kasih orang-orang baik. Udah gitu aja review kapal aku, kapal KM Kencana 7. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau travel sendirian kayak aku atau sama teman-teman kalian dari Surabaya menuju Makassar.
Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu dukung channel aku teman-teman. See you on the next video. Bye-bye.